membawa perang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumbannya. Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumbannya. Goliat mati, puji nama Tuhan. Salam adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Iya, pastinya luar biasa. Adik-adik, kita akan memulai ibadah. Nah, kita harus mempersiapkan hati, pikiran, apalagi peralatannya, laptopnya atau handphone, terus apalagi persembahan, terus apalagi kitab suci. Oke, udah dipersiapkan semuanya? Kita ambil posisi yang manis ya, karena kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan mulai beribadah. Sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa sejenak. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat pagi ini, buat penyertaan dan perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjagai kami, melindungi kami dalam istirahat tidur kami malam tadi. Pagi ini kami boleh bangun Tuhan dalam keadaan tubuh yang sehat dan hati yang gembira. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi akan memulai ibadah kami. Berkati kami Tuhan, sertai kami sehingga ibadah kami ini berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan, layakkan kami menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, tadi kakak sudah menyapa selamat pagi adik-adik. Nah sekarang kita mau menyapa Tuhan Yesus, kita mau menyapa Tuhan dengan lagu Selamat Pagi Bapa. Sekali lagi adik-adik kita mengucapkan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur
Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh sangat senang sekali karena Tuhan Yesus selalu memberkati kami. Saat ini Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Tolonglah berkati kami dan tuntunlah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mengucapkan selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Dan kita mau mengikrarkan bahwa kita punya teman atau punya sobat yang paling setia. Tahu siapa? Sobat kita yang paling setia adalah Tuhan Yesus. Oke, kita mau nyanyi. Ada satu sobatku yang setia. Katakan ada satu sobatku. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan sekali lagi, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ayo katakan namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus menyenangkan hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus menyenangkan hatiku. Adik-adik, minggu ini kita akan membaca titah. Nah, titah minggu ini kembali kepada titah yang pertama. Adik-adik kelas besar pasti sudah hafal ya, titah yang pertama. Apa? Kakak mau dengar? Iya, yuk kita ucapkan sekali lagi, sama-sama kita ucapkan titah yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sekali lagi ya, titah yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, adik-adik, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan Alkitabnya. Kita mau bernyanyi baca kitab suci.
kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang kami sembah, yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Bapa buat penyertaan-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami mau tumbuh dan kami juga mau bertumbuh di dalam Engkau. Terlebih Tuhan pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya turunlah hadirat-Mu Tuhan kepada setiap pribadi, adik-adik sekolah minggu, dimanapun mereka berada pada saat ini yang menonton video ini. Terima kasih Allah Bapa, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang berada di tempat masing-masing, pada saat ini kita mau membaca firman Tuhan yang diambil dari Kejadian yang 41 ayat yang ke-46 sampai ayat 57. Udah dapat apa belum? Kejadian 41 ayat yang ke-46 sampai ayat 57. Demikian firman Tuhan, Abang bacakan ya. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Ayat yang berikut. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu. Sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberikan nama Efraim. Sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Berikut, setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf
perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, nats kita hari ini mau menceritakan, mau berbagi tentang kesuksesan Yusuf sebelum dan apa yang dia alami sebelum dia dipercaya oleh Firaun. Dan di kitab yang lain juga telah menjelaskan apa hal-hal yang dialami oleh Yusuf itu sendiri. Nah, dari sini kita mau tarik satu kesepakatan kita mau membahas satu materi tentang Yusuf itu, bagaimana dipercaya karena percaya. Nah, kita mau menceritakan bagaimana Yusuf itu seorang yang dipercaya oleh Firaun. Apakah tiba-tiba itu seperti begitu? Tidak. Itu melalui proses yang panjang. Banyak hal yang dilalui oleh si Yusuf itu sendiri. Yusuf itu adalah orang yang sifatnya yang sangat luar biasa ya. Dia sangat luar biasa ini. Karena dia juga orang yang sabar, tahan dalam penderitaan, tahan dalam proses kehidupan yang sangat menyakitkan. Kayak mana rupanya Bang yang menyakitkan itu yang dialami oleh si Yusuf ini? Dia kan punya pengalaman yang tidak baik dari abang-abangnya. Si Yusuf ini kan pengalaman pahitnya adalah seorang adik yang dijual oleh abang-abangnya ke perbudakan ke tanah Mesir. Kemudian di Mesir dia juga bukan langsung enak, enggak. Di sana pun dia dipitnah lagi. Di sana dia dipitnah dan akhirnya karena fitnah itu dia dimasukkan ke dalam penjara. Apakah lantas Yusuf memberontak? Enggak, dia enggak berontak. Dia tetap setia, tetap teguh pengharapannya kepada Tuhan Allah. Dia tetap setia kepada Allah. Justru dengan situasi yang dia alaminya, maka itu membuat kesadaran hidupnya, kesadaran segala apa yang dialaminya, bahwa Tuhan turut campur tangan. Tuhan Allah yang maha kuasa itu yang menciptakan langit dan bumi dan juga menciptakan dia, dan dia semakin yakin dan teguh. Maka dari itu, buat adik-adik, dari nats kita ini seperti yang pertama tadi, dipercaya karena percaya. Maka Yusuf dipercaya oleh Raja Firaun karena Yusuf itu percaya kepada Tuhan Allah. Dia menjadi orang yang baik, orang yang sabar. Bahkan tadi dijelaskan di nats kita ini, Yusuf itu membuat karena
ada bakalan kelaparan yang akan lama di tanah Mesir, sehingga dia selama 7 tahun itu mengumpulkan perbekalan untuk menanggulangi 7 tahun kelaparan yang akan melanda tanah Mesir. Sehingga kejadian terjadi kelaparan, seluruh bumi datang ke Mesir untuk membeli gandum, untuk kehidupannya. Nah, itu kisah tentang Yusuf yang bisa kita pahami di dalam nats kita ini. Kemudian masuk kita ke pokok materinya, kenapa si Yusuf bisa dipercaya, apa perbuatan-perbuatan yang dilakukannya sehingga bisa dia dipercaya. Dia bekerja di rumah raja tetapi sedikit pun barangnya tidak pernah hilang. Sehingga dia dipercaya. Kalau adik-adik sekolah minggu misalnya dititipkan kawannya sebentar tas atau mainan gitu, titip sebentar ya kak, titip sebentar dong handphone saya mau ambil minum, atau saya sebentar mau ke toilet. Kenapa kita dititipkan? Atau kenapa kita menitip sesuatu kepada teman kita? Karena kita mempercayakannya. Nah, itu salah satu contoh ya. Karena kita mempercayakan barang yang mau kita titipkan itu kepada teman kita. Nah, kita juga harus bisa menjadi orang yang dipercaya. Perjuangan Yusuf menjadi orang besar di seluruh Mesir. Karena punya ketaatan, dapat dipercaya sehingga dia menjadi orang yang hebat. Kemudian apalagi contoh yang bisa dipercaya itu? Yang contoh yang bisa dipercaya yaitu tidak berbondong-bondong, bukan. Tidak berbohong. Nah, berbohong itu akan sangat menyakitkan buat orang yang kita bohongi. Nah, jadi yang bisa dapat dipercaya itu adalah orang yang tidak berbohong. Contoh, ayah atau bapak atau mama atau ibu kita menyerahkan tugas kepada kita ketika ayah dan ibu berangkat bekerja atau berangkat ke suatu tempat. Sehingga kita ditugaskan untuk ya katakanlah mau membereskan pekarangan rumah, menyapu halaman. Nah, jadi setelah berjalan waktu, tibalah waktunya harusnya untuk membersihkan halaman itu. Tetapi ternyata tidak dibersihkan. Malam sudah makin gelap. Hari sudah semakin gelap, kesempatan untuk membersihkan lagi tidak ada. Sehingga kita ketika orang tua kita pulang bertanya, sudah jadi dibersihkan? Sudah. Sudah jadi dibereskan yang saya sampaikan tadi? Sudah. Ternyata tidak dikerjakan. Dan itu tidak baik. Jadi orang yang bisa dipercaya ini juga adalah ciri orang yang bertanggung jawab. Nah, ini yang penting. Yang bertanggung jawab ini gimana, Bang? Yang bertanggung jawab itu adalah bisa dipercaya untuk melakukan tugas-tugas. Tugas seperti ya bukan hanya tugas dari sekolah. Bukan hanya kerja-kerja
kelompok dari sekolah. Banyak hal, tanggung jawab. Tanggung jawab untuk membenahi kamar tidur sendiri, membenahin meja belajar sendiri, itu bentuk tanggung jawab dan bisa dipercaya. Nah, itu bentuk-bentuk ataupun contoh-contoh yang bisa kita lihat. Kemudian selanjutnya, kenapa kita harus bisa dipercaya? Buat adik-adik sekolah minggu, di masa kecilnya adik-adik sekolah minggu menjadi fondasi yang akan datang. Nanti setelah bersekolah dengan tanggung jawab dan bisa dipercaya, akhirnya lulus SD. Kemudian dengan bertanggung jawab dan bisa dipercaya oleh orang tua, lulus SMP. Terus jenjang yang berikutnya SMA. Terus ke perguruan tinggi, terus sampai nanti kerja. Bibitnya harus ditanamkan mulai dari sekarang. Jadi contoh-contoh kegiatan yang harus bisa dipercaya itu harus kita laksanakan mulai dari sekarang. Jadi harus bisa dipraktekkan ya. Sekali disuruh, langsung dilaksanakan. Bang, letakkan dulu handphonenya. Jangan main handphone terus, langsung letak. Langsung datang. Iya mak, iya pak, apa yang mau dikerjakan? Nah, itu orang yang bertanggung jawab. Dan harus benar-benar bisa mempraktekkan ya. Kita mau adik-adik sekolah minggu mempraktekkan ini ya. Bisa dipercaya ini untuk bertanggung jawab. Nah, kemudian kalau ada teguran, nah kita juga ini jadi persoalan ya. Adik-adik sekolah minggu harus punya jiwa yang berbeda di kemudian hari. Misalnya ada teguran atau kritikan, jangan langsung marah. Harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Kalau misalnya kita memang salah. Jadi dengan apa itu semua bisa kita laksanakan? Balik lagi ke si Yusuf tadi. Adik-adik sekolah minggu harus percaya yang namanya Yesus Kristus. Itu dulu. Karena tadi judulnya dipercaya oleh Firaun karena percaya kepada Yesus Kristus. Iya kan? Kenapa, kayak mana sih bang untuk mempercayainya? Nah, mempercayai ini banyak cara. Contoh, diberikan tugas oleh guru, diberikan tugas oleh orang tua. Kita jangan langsung mengeluh. Tapi kita kerjakan langsung. Di dalam keteguhan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus yang akan menolong kita untuk menjalankan tugas-tugas kita. Terlebih ini kan sudah mulai ya, sebagian ada yang sekolah, ada yang belum. Nah ini perlu ya tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana protokol kesehatan yang sudah disampaikan harus dijalankan dengan baik dan benar. Sehingga kita jauh tersingkir dari virus-virus itu. Jadi kita punya tanggung jawab masing-masing untuk diri kita, dan hasil dari tanggung jawab terhadap diri kita itu ternyata kita telah bertanggung jawab terhadap banyak orang. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini yang bisa abang sampaikan buat adik-adik sekolah minggu. Tetap semangat, tetap mempersiapkan untuk sekolahnya. Mudah-mudahan semakin pintar, tidak hanya mengandalkan Google ya kan, tapi coba baca buku juga supaya kita benar-benar orang yang bertanggung jawab. Dan nilai-nilai yang kita dapat itu adalah nilai-nilai dari hasil
pelajaran-pelajaran yang kita pelajari, bukan dari langsung kita copy paste atau kita langsung lihat-lihat Google. Ya, harus bertanggung jawab sebagai siswa. Seberapa kemampuanmu, itulah yang harus ditunjukkan. Itu sebagai tanggung jawab dan bisa dipercaya. Dan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita sebagai hidup orang yang jujur. Amin, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah mengajari kami Bapa pada hari ini, supaya kami benar-benar sebagai orang yang bisa dipercaya oleh guru kami, oleh orang tua kami, oleh guru-guru sekolah minggu, oleh orang-orang yang lebih tua, bisa dipercaya oleh teman-teman kami. Kiranya Tuhan itu semua karena bimbingan-Mu, karena kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami seluruhnya. Begitu juga dengan kehidupan anak-anak sekolah minggu kami. Dimanapun mereka berada pada saat ini, Engkau juga yang menjagain dan melindungi dan memberkati segala tumbuh kembangnya mereka di dalam masa-masa pertumbuhan mereka Tuhan. Berkati juga orang tua mereka yang menjagai, merawat, sehingga Tuhan melalui proses itu semua, nama-Mu semakin dipermuliakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat seluruh guru-guru sekolah minggu yang dalam segala pelayanan kami Tuhan, kiranya berkati agar kiranya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, banyak dosa pelanggaran yang kami lakukan, ampunkanlah itu agar kami layak menerima berkat yang akan Engkau berikan lagi buat kami. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tokoh siapa tadi? Ada lupa nggak? Enggak lah ya, anak sekolah minggu GKPS Gaperta pasti bisa dipercaya. Kan kata kuncinya tadi bisa dipercaya. Kakak yakin anak sekolah minggu bisa dipercaya bahwa tidak lupa tadi tokohnya adalah Yusuf. Iya. Kita mau bernyanyi, kita buka Doding Haleluya kita ya. Nah, Haleluya nomor 194 ya.
masuk kepada ayat hafalan. Ayo buka Alkitabnya. Ayat hafalan kita diambil dari Amsal 21 ayat 20. Sudah dapat? Amsal 21 ayat 20 ya. Kakak bacakan ya. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Kakak ulangi sekali lagi ayat hafalan kita Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Iya, dihafal ya adik-adik. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sudah dipersiapkan persembahannya? Yuk, sebelum kita mempersembahkan persembahan kita, mari kita angkat tangan kita. Kita katakan bersama-sama, Huberedoon, Hubani, Harajaoni, Naibata. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil kita bernyanyi, di sini aku bawa Tuhan. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Yuk ayat 2-nya kita mau bernyanyi bahasa Simalungun ya. Pasu nado pineremu, jaloma Tuhan, saya jaloma Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pemurah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dalam rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, terimalah doa dan persembahan ini. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa, O Yesus kasomani. O Yesus kasomani hanami haganup, pasada uhur nami ase torang ganup, seng boy dalan konon nami selakah natorsa, dop kham hasoman nami torang age huja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom buat kita semua. Terima kasih kakak dan abang. Shalom buat anak sekolah minggu seluruhnya dimanapun berada. Shalom, Tuhan berkati.